warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya abana ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa masyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat. Amin wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Thamin, hadis yang ke-8 dari Mujahadah. An Abi Abdillahi Husaifata bin Yaman al-Ansari al-ma'ruf bi sahibi sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Riwayat dari Abi Abdillah Husaifah bin al-Yaman al-Ansari. Husaifah ini orang yang disebut dengan sahibi sirri Rasul. Dia tahu persis rahasia. Jadi kalau Nabi ngomong sesuatu ada misteri, dia tahu. Yang tahu tuh dia Huzaifah. Satu saat kata Nabi begini, aku ngimpi ada sebuah pintu yang kuat. Tapi satu saat terbuka pintu. Ketika pintu itu terbuka, maka akhirnya semua bisa masuk. Ditanya Nabi itu pintu dibuka apa dirusakin? Kata Nabi dirusakin. Saya Nabi kata Abu Zaifah, saya Umar datang. Tahukah kamu saya yang dengan pintu Rasul? Enggak. Abu Zaifah. Di Islam ini masih ada benteng yang sesatnya, pintunya ini akan dihancurin. Kalau pintunya dihancurin, umat Islam berantak. Jadi Umar tahu bahwa dia suatu saat mati akan dibunuh. Karena kata Rasulnya pintunya bukan dibuka tapi dihancurkan dan tidak bisa dipasang lagi. Dan ditanya, nggak tahu. Tapi Huzaifah tahu. Kata Huzaifah, tahu nggak siapa yang maksud dengan pintu mereka? Si Umar. Masih Umar tahu bahwa dia bakal mati di bunuh. Maka pas sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman terus kan ada konflik sampai sekarang. Sayyidina Umar. Kalau mau cari lagi tuh orang sekelas Umar. Preman taubat, preman yang mau bunuh lagi tuh. Nah ini terus. Sayyidina Umar pernah juga datang kepada beliau. Koreksi saya. Apa masalahnya saya jadi pimpinan? Ya kan Nabi kata dia Pak, saya nggak enak kalau dia Pak. Nggak ngomong yang kamu ketahui datang Rasul. Umar, kamu jadi pimpinan, kalau makannya 2 atau 3 gitu. Saya ingat 2. 1, kamu tuh kalau makan lauknya lebih dari 1. Seorang pimpinan nggak boleh makan lauknya lebih dari 1. Karena kita aja. Karena dari temannya tahu, betul tempe tahu, tujuh toge banyak kita berteman. Di grup T semua itu kumpul. Lagi aja, nggak usah toge lain. Ya pokoknya itu kalau ayam aja, dan ayamnya juga, cawan ayamnya juga, telur gitu kan, itu telur kan. Apalagi nggak sih? Satu sih. Kamu tuh seminggu baju ganti 2 kali, jadi di seminggu 2 kali. Jadi kemudian satu aja baju seminggu, jangan 2. Waduh. Itu yang nggak bagus dari mana kita, itu kadang-kadang saya baju itu gitu ya, kita juga baju itu. Saya kadang-kadang ceramah aja
Ini baru saya pakai semalam di ceramah. Ini pagi adalah di ceramah nih. Saya mau pakai aja tadi saya bukan di doahan semalam. Ya yang semalam makan musuh ini sih kagak ada yang lihat, gue bilang namanya. Lalu lecek. Lagi kita mau pakai istri kagak ngasih. Tapi kalau pakai hari-hari kadang-kadang jadi tukar lanjut kotor gitu ya. Lanjut kotor. Nah ini cerita yang menarik. Kalau setelah itu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam terus aku semayang bersama Nabi. Zata lailatin di waktu malam Faftahal Baqarah. Nabi mulai dengan surah Al-Baqarah. Tahajud di 5 musim. Ini baca dari Al-Baqarah. Yarka'u indal mi'ah faqultu yarka'u indal mi'ah paling 100 ayat membaca. Coba sahabat itu husnuzonnya adalah paling 100 ayat. Jadi enteng kan? 100 ayat itu sahabat tuh paling 100 ayat. Jadi alif lam mim ada sain mulai ke umul mublihun. Beda udah. Makanya jauh kayak mana dulu. Kan saya ceramah di rumah di Surabaya Nasuha tuh kalau minggu kemarin murid. Bicara iman begitu cuy. Zaman Nabi orang sedekahnya kebun bayruha. Tapi turun ayat dan alhamdulillah atas tentuku lima rahimbu. Tidak akan masuk surga kalian sampai kalian mengatakan apa yang kalian suka. Kata botolnya yang paling saya suka kebun korma saya di bayruha. Buahnya bagus, airnya enak terus. Saya pengen masuk surga. Dan saya sedekahkan kebun sedekahin. Nah, kontrakan Senin kena kontrakan. Kontrakan buat 3 minggu, ambil semua dia. Buat masjid membuat. Belum ada. Nah, bisa kagak ada emang. Bukan yang belum bisa kagak. Ya udah enak. Semua mabok, tapi lanjut 100. Fakultu yusolli biha fi rak'atin. Paling juga Al-Baqarah tapi tidak ruku. Al-Baqarah kan cuma 280 sekian ayat. Dah, separuh lagi dah, 100 ayat separuh lagi dah. Paling. Fakultu yarka'u biha. Summa tatahan nisa'a Baqarah. Tapi Baqarah Nabi pindahkan nisa. Masih 1 rakaat. Jadi pas sampai wa'bu'anna wa'fidlana warahmana anta maulana fansurna 'alal qawmi Uzaifah rukuk dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ini An-Nisa lanjut. Summa kakah Ali Imran. Selesai An-Nisa, Ali Imran dibaca. 1 rakaat. Bayangin coba. Udah jauh aja kita menjauh. Bayangin udah kagak bayangin itu. Al-Qur'an ayo baca. Yaqra'u mutarassilan udah gitu bacanya apa ya mutarassil. Rasul gini. Idza marra bi ayatin biha tasbih fasabbah. Nabi kalau lewat dengan ayat tasbih Nabi bertasbih. Ya Allah, subbihu lillahi ma bis samawati wa ma fil ard. Subhanallah. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء. Makin lama aja itu. ويعذب من يشاء. اللهم إني أعوذ بك من عذابك يا الله. Wa idza mara bi su'alin sa'ala. Kalau Nabi lewat dengan ayat yang minta dia minta. Yang sebut kemarin tuh guru kita baca wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Digiring orang bertakwa semua ke surga bergerombol. Tuh kalau baca ayat itu tuh imam kita bilang Allahumma ja'alni minhum, ya Allah jadikan saya seperti mereka, masukkan saya ke dalam golongan mereka. Kita baca Subhanasma rabbikal a'la. Kita baca Subhana rabbiyal a'la. Dan sabbihis tasbihkanlah, sucikanlah isma rabbihi, Tuhanmu yang maha tinggi. Maka dia subhana rabbiyal a'la. Gak kepikiran kan kita dengerin maka ada ujungnya yawma idzin khashi'ah amilatun
nasiba. Ini kan cerita orang masuk neraka kan. Pasti dia bilang, Allah la taj'alni minhum. Ya Allah jangan jadikan saya seperti mereka. Tapi dah wujuhu yawma idzin na'imah. Allahumma ij'alni minhum. Nabi banyak itu tuh mutawassilan, kata mutasbih tasbih minta. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awada. Kalau Nabi lewat di ayat yang harus berlindung, dia berlindung. Nah, Tsumma raka'a, kemudian Nabi ruku, faja'ala yaqul, Nabi membaca kata subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim, fa kana ruku'uhu nahwan min qiyam. Lama rukunya mirip dengan lama berdirinya. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Ruku bagaimana kagak bengkak ini, ya kayak begitu. Bagaimana ngomong? Jangan kita yang gemuknya rata-rata. Kami kan udah batuannya bikin gemuk, coba. Gemuk badan berat, berdirinya lama, rukunya lama, pantas pada bengkak. Oh ya, kita seming malamnya terus nggak mampus, nggak mampu. Jangan kita baik seluruhnya nih. Kalau masih nggak malam ini nggak mati kita. Haru mulu. Alarm tuh 3 kali bunyi, masih belum. Oh ya. Cerita pribadi aja, semalam saya sampai bangunin si saya. Kok biasanya saya sholat bangun, ini bisa dapat sholat 2 rakaat bermain. Apa jadi itu? Waktu Abi bangun saya tahu. Cuma biasanya Abi di kamar mandi 10 menit. Maka saya tarik selimut, padahal selimut buat nyentuhin kaki saya doang gitu. Lewat tuh. Sama di saya, kita gak suka begitu kan? Masih lama. Guring dan cemplak kita. Berasan berubah? Sejam ternyata. Waduh. Ternyata. Kita sok bangunnya aja bermasalah. Apalagi Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Kita sekali, jangan sekali duduk aja baca nggak hatam. Sekali duduk dibaca nggak hatam itu 3 surah. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa nggak hatam. Al-Baqarah kita bagi 4 hari baru kelar. Minggu. Makanya Al-Baqarah itu 2 juz lebih, 2,5 ya? Iya 2,5. Iya dari mulai alif lam mim, kemudian saya urus tilka, masuk tilka ya, tilka rusul masuk. Setelah kita 2,5 juz, seminggu baru kelar. Habis malaman gabung sama. Dah. Summa qala sami Allahu liman hamidah, kemudian Nabi membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Summa qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a. Kemudian Nabi berdiri lagi lama ukuran dia ruku semua saja. Jadi tidak ada lama tuh. Summa qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a. Nabi bangunnya lama, hampir mirip dengan lama rukunya. Tadi kan rukunya lama dengan berdirinya. Sekarang yang tidaknya agak lama sama dengan rukunya. Berdirinya Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Bukan tasbih, Pak. Hah? Bukan tasbih. Bukan. Ini berdirinya. Ini semua yang biasa malam tahajud. Ini lagi dicari lagi Hudzaifah ini. Mujahadah. Begitu Nabi mujahadah. Begitulah kira-kira contoh Nabi mujahadahnya dalam beribadah kepada Allah. Jadi kita baca sabit semalam hantakannya digigirkan bener gitu. Baca sabit. Nabi Al-Baqarah. Kita mendengar Al-Baqarahnya. Al-Baqarah. Nama An-Nisa. Nama Al-Imran. Summa sajada faqala subhana rabbiyal a'la, kemudian sujud. Nabi membaca subhana rabbiyal a'la, fakana sujuduhu qariban min qiyam. Sujudnya juga lamanya mirip-mirip selama lama berdiri. Sujudnya bukan itu lagi, weh. Ini yang mana benjol. Maka ada hadis mengatakan ada 2 aliran yang aku senang kata Allah, ada 2 bekas yang aku senang kata Allah. 2 aliran itu aliran air mata sangat takut kepada aku, dan aliran syahid darah mengalir karena berperang di jalan. Jadi aliran air mata dengan aliran darah, 2 aliran yang kata Allah, kata Nabi, yang Allah bilang saya senang. Yang kedua, atarani bekas jihad sama bekas sujud. Bekas jihad sama bekas ibadah. Ada Nabi kak, dia mau itu bekas ibadah itu Allah benar-benar ada bekas.
Kita tahajud ngantuk, itu efek tahajud itu nanti. Allah. Kita puasa mulu sampai kurus gitu. Itu efek. Apa yang udah bekas dia? Nah, sejadah kita daun bekas ya, dari pakai-pakai berbulu bekas. Ini contoh mujahadah Nabi ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aina nahnu, di mana posisi kita daripada Nabi? Jauh. Pantaslah kalau Nabi disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Atas yang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan faqala al-qiyamah. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya pernah sembahyang sama Nabi malam, lama banget berdirinya. Saya baca cerita, Abdullah bin Mas'ud cerita. Berarti betul Nabi sembahyang kalau sembahyang malamnya lama. Sebab udah ada 2 orang yang cerita. Mungkin waktunya berbeda deh. Yang satu kapan, yang satu kapan. Hatta hamamtu bi amri su'in, sampai saya punya pikiran kagak baik. Khila ditanya Umar hamam, tapi apa yang nggak baik? Allah hamam tu an adwisa wa ada. Saya punya pikiran, mendingan buat tahiyat duluan, dah buat tinggal Nabi lama banget. Sampai saya punya pikiran kayak gitu, kata Abu Bakar. Mas, ya Allah lamanya gue mau parah itu dia. Itu ulang. Cerita siapa ya? Hanan At-Taki ya. Tadi kita mesti untuk sholat begini dari itu. Saya diajak sama teman saya. Yuk sholat yuk, kamu sholat tarawih yang beda sama orang-orang. Dia sholat ternyata dia bilang 1 rakaat 1 juz. Jadi 2 rakaat itu tuh 1 rakaat 1 juz. Saya nyesel aja mata saya ikut. Ada orang tua. Saya pikir dia sama seperti saya, kejebak juga dia. Tanya saya, dari mana dia? Saya mahasiswa mana? Bahasa. Nah, akhirnya dari mana? Baru ini seminggu. Saya udah 17 tahun seminggu di sini. Masya Allah. Kita yang mudanya 17 tahun bertanding. Saya pikir dia sama seperti saya, kejebak. Dia kata anak-anak kita nggak boleh menilai orang lain. Kita nggak mesti itu ibadah yang mudah, yang tua, nggak mesti kenikmatan Allah kasih kepada siapa aja. Dikasih. Nah, karena laki habis itu gue nggak sebenarnya sedih lagi. Tapi ada orang tua yang udah 17 tahun asik-asik. Jadi nikmat aja tuh dengan baca orang nikmat. Nah, kata Ibnu Mas'ud, gue punya pikiran dulu. Tinggal aja itu muja ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-asr hadis yang ke-10 an Anas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda yasma'ul mayyita thalathatun, nanti yang mengiringi jenazah 3, disering sampaikan para penceramah. Kalau kita meninggal yang ngiringin kita ke kuburan 3. Pertama ahluhu, keluarganya, bini kita, anak kita, incang-incing. Kalau jadi guru murid dengan wa maluhu, hartanya. Ada yang pakai motor kita bawa bendera kuning ya. Ada yang pakai mobil kita bawa bendera kuning. Kita mau di ambulan kan. VIP lah kita mandi. Bisa tidur. Bisa tiduran, emang tiduran aja gitu. Wa amaluhu, dan amalnya ada sholat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita, duha kita. Bayar isnani, yang 2 pulang. Biar Iqbal ngaku banget saya gurunya, meninggal saya dikumpulin pulang. Ya. Biar anak katanya toat banget sama kita, nggak bisa hidup tanpa kita waktu kita masih hidup, pas kita meninggal. Ustaz Auzain ceramah di rumah saya gitu. Sampai suami, ibu meninggal suami, itu yang injek tanah di kepala ibu suami. Kan kencang aja nginjaknya. Kemarin tuh mati, sekarang mau mati. Auzain kan Betawi itu ngomong gitu aja. Nah, pulang semua. Nggak jepit juga, ketinggalan dicari. Saya nunggu mana ya? Ada di kuburan jadi. Saya ketinggalan ya kan. Bawa pulang.
Saya punya guru gitu saja mengasah dia, gue kalau bikin begini ada gue nyesek. Ya, kalau bikin begini ntar gue digotong masuk kuburan, ntar gue di sana gimana, nyesek ada gue gitu. Dia bilang mau bikin mati-mati aja, ya capek gue bikin ini. Emang serem gitu. Ya, pulang semua, keluarga pulang, motor pulang. Dulu ada tuh apa di Facebook itu serem juga tuh, hari pertama, hari kedua, hari ketiga badan kita mulai pada melengkung begitu, hari keempat, hari kelima pecah, kita pecah, mulai masuk belatung, aduh, saya bilang serem amat ngomongnya. Sekarang kan saya hibur dia ngomong gitu, kita udah nggak disitu, menghibur dia serem banget itu. Kita mainin saya iya ya, sementara bini kita udah dilamar orang. Ketika dia dilamar 4 bulan 10 hari itu dilamar nikah, lu anak kita udah bagi-bagi harta kita, lu saat itu mana bini mana nggak ada, mana orang tua mana guru nggak kita sendiri. Maka lihat wahidun sisanya tinggal satu amalnya, maka mujahadah diamalkan. Saya bilang jangan nungguin kehadiran orang, kita tahlil aja sekarang. Jangan nungguin baca yasin orang, kita mending baca yasin aja sekarang. Jangan nungguin baca doa istighfar orang, istighfar aja sekarang. Jangan nungguin Allah billahu warahmu, jangan nungguin ya sekarang aja Rabbi ufirli itu Rabbi, ya Allah ampunkan dosa saya. Jadi besok-besok ketika meninggal udah siap semuanya. Hampir gue meninggal ditahlilin, belum tentu kalau yang tahlilin langsung karena. Nah, karena juga yang tahlil karena tetangga sebelah, ya buat karena meninggal lagi, buat tahlil, ada juga ada di kalau letakkan mana bisa yang begini doang, mungkin begini doang saja. Loh, udah kalau kita pikirin itu juga, udah meninggal kita pikirin kita meninggal tuh, masya Allah. Yang kita punya, yang kita miliki, keluarga segala macam. Sebatas itu doang udah. Hampir yang tentara cuma tembakan salto. Tembak, jarak itu doang. Tapi dikuburin pulang semua udah. Nggak ada yang berani nungguin, nggak ada yang mau, nggak ada yang berani. Nah, anak pertama datang dari tiap Jumat, lama-lama sebulan sekali, lama-lama setahun sekali, lama-lama kagak. Sekarang sudah ngomong begini, ya itu coba kalau Askur nih kalau punya anak di sana. Sekarang Mas Nur kalau baca Fatihah mungkin masih orang punya udah meninggal mungkin gitu, masih gini. Anaknya Mas Nur nanti masih gini Fatihah nggak buat bapaknya Mas? Jangan-jangan dia sudah ke bapaknya kan, ke Mas Nur udah kata lagi, babu dulu. Tahu kan ngomongnya masih di bawah, tapi itu nomor 2. Waktu Mas Nur nomor 1. Tapi ketika Mas Nur meninggal, di anaknya udah nomor 2. Ya, berjalan. Lama-lama anaknya meninggal ada cucunya. Siapa yang hilang pertama? Bapaknya Mas Nur. Mas Nur masih nangkong kan? Nanti pas terakhir, habis sudah. Habis kita meninggal paling 20 tahun, habis sudah nama kita di dunia. Ya kecuali kita the best. Saya baca Sayyid Muhammad bin Ali Abbas Al-Nabi, saya baca guru saya baca guru saya. Itu namanya the best of the cerita. Tapi kalau kita selesai. Bahkan bukan begitu, ada yang hari ini meninggal, hari ini udah nggak disebut lagi, ada. Udah nggak disebut lagi, udah. Segitu doang sejarah. Bisa. Nah, kalau kata Malima, dia kalau orang Irama jadi santapan cacing tanah, senang amat jadi. Oke. Ketika itu tinggal amal. Yarji'u ahluhu amaluhu wa yabqa amaluhu. Pulang saat itu keluarganya dan hartanya tersisa amal. Yang nemenin sembahyangnya, zikirnya, yang nemenin gajinya, yang nemenin baca Qurannya, yang nemenin tahajudnya. Hadis pengen bilang nih kalau ayolah mujahidin, paksain sedekah, paksain ngaji, paksain baca Quran, paksain tahlil, paksain doa, paksain maafin orang jangan dendam, paksain senyum jangan cemburu, paksain. Nah, jadi kadang-kadang kita kalau udah gede ke orang, pengen marah aja. Orang bilang, tapi manusiawi Ustaz, ya justru itu lu lawan tuh yang begitu manusiawi. Senyum juga manusiawi, cemberut manusiawi, senyum juga
manusiawi. Marah manusiawi, maafin juga manusiawi. Lu tinggal pilih yang mana, dua-duanya manusiawi. Sebel sama senang dua-duanya masih manusiawi, mau pilih yang mana? Kita kira yang kedua kayak gitu bilang manusiawi. Tapi kira yang demen banget kita milih-milih yang gitu ya, saya dan gitu semua. Ya orang ada malasnya sembahyang manusiawi lah, kadang-kadang ada malasnya. Ya malas manusiawi rajin manusiawi juga. Mau ada mau dipilih. Lima tasta'jilu bis-sayyi'ati qabla hasanah. Kenapa lo mau yang jelek aja sih sebelum yang baik? Emang kan nggak baik dulu munculkan. Tapi kita manusia punya yang buruk dulu ya. Baik. Sama-sama yuk, bareng-bareng kita muja. Banyakin teman-teman yang benar supaya jadi saksi dari akhir. Muja. Jadi saksi dia. Kayak gini kan nih. Jadi saksi, saya saksi. Teman-teman saksi buat saya. Benar nggak juga satu. Saksi. Yang mana pun selama di pengajian masih ada. Iya. Mantu agama selama di pengajian masih ada. Kalau pengajian nggak ada, tapi efeknya terus berlanjut, ya efek. Lah iya. Kita ngaji ini, saya ngaji ini misalnya teman-teman gara-gara ini ngefek jadi bener. Iya, almarhum. Oh pasti. Karena kita baik, gara-gara dia lebih kata. Hadisnya begitu, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yaqsana min syai'un. Siapa orang yang memberikan jalan, wadah, sarana kebaikan, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang dapat kebaikan dari sarana itu. Jadi kurangnya sedikit. Nah, jadi memang muncul lagi orang yang apa namanya, yang berbuat, bukan yang copy paste ya. Jadi yang pada bikin sekolah, bikin pesantren, yang pada bikin pesantren meninggal, pesantrennya taruh pesantrennya kagak ada, tapi kemudian ngepet. Oh yang Kiai Muhammad Muhajirin Hamzah, ngasih Kiai Muhammad Muhajirin Bekasi, turunnya Kiai Mahfuz Asirul, muridnya Kiai Mahfuz Makmun, muridnya Kiai Ahmad Syarif ini, itu murid dia semua. Kalau pesantren sekarang dalam tanda petik agak kurang dekat di ilmunya Kiai Syarifuddin, ilmunya Kiai Mahfuz Makmun, Kiai Mahfuz Asirul, nggak bisa dibohong. Iya, mana Allah, dia banyakin murid, bikin sarana banyakin murid. Sama-sama dia, sama-sama. Saya juga masih belajar, kadang-kadang memang maksa. Ada orang datang ke rumah, saya lagi ngopi sama istri, begini kamu buka depan. Begini saya kata, umi, kayak tulang muda. Buat yatim nih, buat yatim. Murid ya. Rabi, bagus. Di sini hati, saya bilang, gua kalau bukan karena ayat wa ammas saila fala tanha, gua balik, enggak Rabi. Gua nggak percaya itu. Kalau begini, nggak percaya. Kalau itu umi buat yatim, wah gede banget sih, gede. Waduh jenggotan aku kumisan, bawa biasa dah yang suka. Gua kalau bukan karena ayat, gua kasih enggak Rabi. Gua nggak tampangin, gua nggak percaya. Tapi kan melawan itu kan harus paksa, mujahadah itu. Orang minta dulu pada belum lama nenek datang rumah. Bini saya kenal lah, bukan itu. Apa Nyai? Manggil saya, si ibu ada si ibu. Ada Nyai, saya lagi buka rasa. Apa Nyai? Nyai mau pinjam duit. Tuh, bahasa pinjam duit itu makin kurang. Ngapa emang? Kong lu mau jep, motornya rusak. Maka bengkelnya kudu dilandani 500.000. Emang ini mas. Saya bicara. Jadi menurut saya kalau lakinya kerja wajib nggak makan. Tapi teman-teman juga punya ini kan, punya rasa minjemin orang 500. Satu, kedua. Menurut saya buat pengumpulan bayarnya saya nggak tahu bisa bayar apa. Yang kedua semuanya gojek. Katanya sih berapa Bi? Semua 500. Katanya sih. Tapi kasih mau takut.
Gue takut kalau gue kagak kasih, gue jangan makan besoknya mati. Gue udah diparahin dan bukti bahwa di sini ada pelitnya semua kan. Ada pelitnya, di sini ada curiga yang diganti, ada. Tapi itu mujahadah emang perlu dilawan. Itu mah kagak ikhlas belakangan ya, ikhlas kita ngaji mujahadah dulu, sekarang aja ngaji ikhlas dulu. Kalau ngaji ikhlas dulu kagak mujahadah. Percuma kok pinjamin kagak ikhlas ya. Kagak pinjamin. Nah, orang ngomong begini, lu siapa minjemin duit mah? Iya, ya nggak diganti sama dia. Lu minjemin nggak coba? Minjemin kagak, suuzon coba. Ada gitu. Lebarnya, ada yang begitu lah. Lu minjem berapa duit? 50.000, kapan diganti lu percaya? Lu minjemin nggak? Gua mau tahu kalau minjemin kagak tapi suruh. Tapi kalau bicara pelit, semua kita ada pelit. Kalau tidak ada mujahadah, maka nggak bakal kita minjemin. Kalau kita minjemin, memang harus mujahadah sebab nenek yang pakai minjem 500.000 kerjanya aja. Udah begitu ketemu lakinya di depan aja, lakinya udah ngomong, nyai lu ke rumah lu kemarin, iya. Ntar kapan-kapan gue gantinya ya. Gue kalau mau kagak aja ke makan, tuh apa bukan? Di sini udah ngomong di sini. Sebab saya lihat kesehariannya. Ngojeknya ngejek pangkalan di sahabat tuh depan gue, sahabat pangkalan. Itu aja kita lihat paling sehari aja paling tarik 4 kali kan. Rusak motornya, kagak tinggal 500. Habis itu ngomongin anaknya tuh, dia kesel anaknya udah ngomong. Udah, tadi kapan-kapannya iya, udah iya. Gue kalau ketemu aja kita makan, nah apa bukan? Kalau gue kasih mati semua, Tuhan tinggal ngomel doang sama kita ya. Dia udah datang ke rumah lu tuh, udah tinggal nyesalnya. Tapi kalau bicara sayang, bicara pelit, semua punya rasa. Nah, saat itu kita bilang manusiawi. Apaan manusiawi? Pelit manusiawi, dermawan juga. Kita disuruh pilih yang mana yang mau. Ketika rezekinya ada, harusnya kita pilih dermawan. Ketika rezekinya nggak ada, bukan kita mau pelit, bukan emang duitnya. Nah, tapi ada juga sih yang pernah saya tolak, yang itu yang orang Arab. Nggak bisa bahasa Arab itu sendiri kan. Lu mau ya minta yatim Palestina, lu kasih gue enggak aja. Udah banyak yang datang kayak begitu sih. Ongkos kamarnya berapa duit ke Palestina sedikit nah. Jadi suuzon saya lebih banyak dibanding muslimin saya. Lagi itu antar lembaga ketika Palestina dengan Indonesia itu antar lembaga bukan antar individu. Sekarang mau kasih 100.000 misalnya, sampaikan dulu ke Palestina. Lu aja makan di rumah gimana? Tiket pesawat. Oh yang memang kamu saya lihat yang kelihatan. Nah, tapi sekali lagi semua kita punya rasa. Begitu. Nah, terakhir ya, asal yang ke-12 an Abi Firas bin Abi Haddad bin Ka'b bin Asmi Khalid bin Rasulullah SAW wa min ahli Sufa radhiyallahu qala. Untuk abitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku pernah nginep di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Rabi'ah bin Ka'b al-Aslam. Fa'atihi biwadu'in wa hajati. Aku bawain air buat dia wudu dan buat hajat. Jadi Nabi dia gini, kalau Nabi bangun pengen kencing, dia buru-buru mobil air. Berkhidmah sama Rasul. Kapan-kapan Nabi mau wudu jadi air. Faqala kata Nabi kami sel. Minta apa man gitu. Faqultu as'aluka murafaqaka fil jannah. Ya Nabi, saya cuma minta satu, jadikan saya teman kamu di surga. Sebenarnya minta. Lo minta apa? Kata dia, ya Rasul, saya minta supaya engkau doakan saya jadi teman kamu di surga. Mujahadahnya tuh sampai nginep-nginep ke rumah Nabi. Kalau dia nginep ke rumah Nabi, Nabi bangun pengen kencing, dia buru-buru bawain air. Bolos gak tuh? Enggak. Coba sampai begitu, tapi kasih minta. Kata Nabi, Allah tarik, apalagi kata Nabi mintanya. Untuk nggak harus itu aja sih. Saya betul jatuh, doain saya biar bisa jadi teman Anda di surga, gitu aja. Kalau saya lanjut cinta menti di dunia, saya nggak mau pisah lagi di surga. Ya,
sahabat nih beberapa fans namanya ya surga akhirat gitu. Kata Nabi, qala fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Kata Nabi, tolongin saya ya, kalau ente pengen jadi teman saya di surga, tolongin saya perbanyak sujud, sembahyang sunnah, banyak-banyak sembahyang sunnah. Dan saya doa jadi sunnah enak kalau gitu. Bapak gue ente pengen jadi teman di surga, banyak-banyak sholat. Nanti saya akan berdoa sama Allah dengan amal ibadah kamu sholat sunnah. Tetap aja mulia teman Nabi di surga. Tetap aja mulia. Ini tolongin saya bekas ratus sujud. Terus saya bawa kamu, tapi harus ada modalnya. Apa modalnya? Tiketnya itu kas ratus sujud. Tapi jadi teman gue di surga. Enak ya? Masya Allah. Dia masuk surga tuh. Ini pas masuk surga orang teman Nabi di surga, aku gimana masuk surga? Tuh mungkin kalau bahasa dia, ntar Rasul di surga pengen boker juga saya bawain airnya di sini. Yang penting apa? Walaupun di surga udah kagak ada buang air besar. Tapi yang begitu aja pengen samping Nabi aja. Nah, dia setelah Rasulullah. Ada pertanyaan tentang ini atau lain? Cerita terkait tadi tuh sebentar karena sudah sering ketemu juga orang-orang yang nggak meyakinkan sebenarnya sih nggak meyakinkan juga ketemunya itu lagi gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya juga kadang ngasih kadang dia lagi gitu. Kalau nggak dikasih diminta, teman kalau dikasih setiap hari ketemu, setiap hari ngasih terus gitu. Tapi kalau nggak ngasih kita ada perasaan kayak enak gitu. Jadi serba salah aja. Jadi perasaannya kalau ngelihat ya dia lagi pasti minta, dia bener minta. Ngasih gimana, nggak ngasih gimana, cuma kita kerjanya begitu doang. Kalau waktu ajan normal tuh dia tuh duduk di emperan, sholat kamu enggak. Mungkin kadang-kadang mungkin capek hati jadi gitu. Nggak enak sendiri ini. Lawan begini. Kalau kita kasih terus emang apa? Ini ngalaman belum sampai ke situ. Iya, ini maksudnya ngalaman dan mujahadah nih ngalaman ini. Berapa sih gua kasih kayak gitu? 5.000 bisa, 2.000 bisa. Kalau gua kasih tiap hari juga, andai kata gua nggak ngamal sama dia, gua juga nggak ngamal orang lain. Dan kalau gua kasih tiap hari juga kenapa? Tetap ada pahalanya, tetap ada baiknya. Menjia mulu ya, Ustaz. Emang kalau jia mulu kenapa? Karena kalau tukar orang makin parah, makin ogah lagi kita ngamal kan? Nah, ada lagi yang lain parah anak dari dia nih, makin ogah lagi kita ngamal. Kalau saya mau ke tukang minta-minta, datang rumah gua kasih 2.000, tiap hari datang buat langganan. Syukur. Berarti sedekah kita ada yang makan. Gampang Ustaz. Tetap aja kalau kan 2.000 tetap keluar, 5.000 tetap siapapun yang minta. Justru kalau dia kagak datang duit 2.000 jadi kagak ada pahalanya. Duit 5.000 jadi kagak ada pahalanya. Saya tukang ngamen aja belum masih kasih. Tukang ngamen, dia kan bukan ngamen minta duit sebenarnya. Dia bukan mau jual suara sebenarnya. Minta duit. Anak saya apa saya kalau gitu. Dia sih mau kasih aja. Kan kalau banjir gua ada mau. Jangan kali Ustaz, kalau banjir itu jangan kali. Ada hadis ya, la'anallahu rajul yusbihul mar'a wal mar'a yusbihul. Allah melaknat laki-laki yang berbeda perempuan yang berbeda. Allah melaknat. Kalau Allah melaknat terus kita bantuin, khawatir ntar jadi cakep gara-gara duit kita makin sama gaya lagi ributkan selamat Natal. Kalau selamat Natal kita anggap sebuah ucapan mereka kita anggap salah, menurut agama kita dia salah mengucapkan selamat Natal. Sama aja kita bilang sama orang mabuk bilang selamat mabuk. Iya, selamat mabuk. Ya, jadi ngelamannya begitu. Emang kalau gua kasih aja nggak ya? Ngelaman apa? Kita kagak jatuh miskin, dia kagak tiba-tiba kaya sih. Dia mulu Ustaz. Iya emang dia masih susah. Iya mulu.
Sembahyang kagak Ustaz, urusan dia sama Tuhan, urusan kita masih. Itu yang saya bilang, gue mau jadi yatim, maunya berniat banget, godain gue mulu. Lagi gue dikedipin ya. Yang usaha ini yatimnya bukan. Nggak boleh sama. Bang sih lu cabang lu. Begitu. Dulu saya itu ada tuh perempuan kesana. Assalamualaikum. Kata saya, dia lagi aja kasih. Selama dia masih minta berarti dia masih butuh, kasih. Kalau udah hilang dia peredaran tuh, mudah-mudahan udah cukup, mudah-mudahan. Kasih ya. Ada yang agak kurang, itu masih namanya napi. Bagi duit, kalau bisa cuma bagi duit. Kasih ya. Jadi 2.000 ya 2.000. Emang gimana kalau lu pernah gope, minta gope. Orang kurang. Tapi orang-orang main layangan jauh, main layangan. Itu tidurnya di emperan mana aja. Ada keluarganya tiduran di emperan mana. Emang keseharan tuh orang kagak sakit-sakit. Makan asal. Tuh kadang-kadang di tembok jauh dari kumat tuh ambil arang di gambar apa zaman dulu pinyet. Cakep kamarnya. Emang kadang-kadang tidur di mana aja, baju kan ada ganti. Kalau datang ke rumah tuh, bagi duit. Tuh kalau juga punya duit, kita semengkasar ditungguin aja di depan pintu. Tadi kita masuk, bagi duit, ya. Masuk dulu ya, kita mau duit. Jangan kita nanya, lu bagi aja. Iya gue bagi, dia minta. Lagi minta nggak banyak, gopek. Gue kasih 2.000, 2 pakai lipat gue kasih. Bukan emang gak bakal kasih banyak, emang orang yang kurang. Ngerokok ngerokok, coba bilang ngerokok, orang kan kita lihat ngopi, ya kan. Nah kalau yang tukang makanan tuh lapar tuh suka deketin itu dibagi makan. Kalau kata mana kurang setitik, dia kita semua setitik yang akan kurang meter banyak orang kurang setitik. Tapi bagi aja. Jadi ngelawannya begitu, ngelawannya. Sama kayak tadi orang kasus orang minjem itu. Orang minjem itu kan kalau buat pelit. Bapak kita lihat nggak, ini bakal ganti gitu, bakal lama gantinya. Mujahadah masalahnya. Lu punya kan itu? Punya. Perlu dibantu Pak? Perlu dibantu. Lawan itu. Lu punya, dia perlu dibantu dan dia nggak salah datang ke lu yang punya. Tuh lawannya begitu tuh. Nah, kita bisa menang kalau sering ngaji. Lawan dia tuh, kalau sering ngaji, kita dengerin Nabi bagaimana, kita dengerin sahabat bagaimana, gitu. Kalau kita nggak pernah datang di pengajian, banyak banget. Saya berselima dulu dari di apotek Cengkareng itu. Dia pernah tinggal di rumah saya, menunggu lama. Aji, masih lupa saya. Saya ingat mukanya lupa. Ngapain? Lagi di obat. 9 itu. Ibu saya rumah sakit, baju begini. Rupanya menilai tidak ada saya kata. Ya saya kasih aja duit. Sambil jalan saya bilang, kayaknya gue ketipu. Udah jalan nih. Kayaknya gue ketipu nih. Mau jalan nanti, kalau saya ganti baju. Ya, minjem duit. Sambil jalan pulang, habisnya begitu tuh. Ketipu. Ya bakal diganti ini. Tapi saya kasih. Saya waktu itu nggak percaya. Pertanyaan saya, kalau dia bohong, kalau dia benar, namanya sakit, nggak sobat kalau ada duitnya. Udah, bohong urusan tinggal Tuhan. Kalau dia benar, dia urusan gue buat gitu. Ngelawan. Yang penting ada kan duitnya, gitu aja. Kalau ada, ya nggak ada masalah nih kita kalau tidak ada. Kalau selama nggak ada masalah sama kita, ya udah. Apa masalahnya? Kita mau jadi 1 juta, dia minjem 50.000, kan nggak ada masalah. Tapi kalau ganti, jangan ganti kita nggak ada masalah. Orang masih 950.000. Kecuali kita minjem 50.000, dia minjem 50.000. Ini bermasalah. Iya. Ya jangan dia minjem 50.000, dia minjem 20.000, dia bermasalah. Ini mau kerja, nggak belanja besok. Ya itu jangan dikasih, emang bermasalah gitu juga kan. Kalau bahasa kan. Kalau lumayan bikun kulil apa? Mereka bertanya apa yang harus didapatkan? Kulil apa? Katakan yang lebih. Tapi jangan merasa kurang mulu.
Ya kalau kita di kantong kita ada 500.000 udah lebih dah lo, lebih dah. Karena orang cuma minta 20.000 kira-kira. Ada tuh udah, ada bermasalah. Nah, siapapun lu mau bohong kita ada bodo amat. Kan? Karena kita tidak ada masalah. Tidak masalah maksudnya keuangan kita tidak terganggu. Kita tidak terganggu, ada pahalanya. Yang pinjam bohong, urusan dia buat Tuhan. Urusan gua mas. Pengalaman begitu. Pengalaman sudah. Siapa kita nggak percaya. Pernah nggak makan nasi goreng dulu di belakang kebun sini? Iya. Saya pernah makan itu. Wah. Itu tukang minta-mintanya cakep. Bawa tempat sampah. Anak muda. Cakep. Tukang minta-mintanya lagi gini aja di mobil. Kata gua, wah lu kurang ekspresnya kurang mantep nih. Putih, cakep. Dia cuma modal karung doang begitu. Perempuan. Laki. Justru kita kenal laki. Lu mau badan kurus ini. Lu kira nggak punya duit udah bagaimana itu bawa karung. Prank lagi. Itu artis lah itu. Zaman prank. Saya ngomong sama ini, kayaknya kagak pantas orang mau minta-minta ya. Itu ke taman-taman itu begini gak yakin. Masih ngamen, berhenti ngamen dulu kan. Saya ini si baru kita minta mau saya kali ya. Subuh begini tuh. Dia Jakarta, lu mau tambah makan ya? Ini buat tambah makan, buat makan. Bukan buat makan, buat nambah makan. Jadi begitu emang tuh. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang babi akid, sekarang babi bicara, emang itu bermasalah. Nah, tadi saya di Jalan Gantung baca hadis tentang sholat awal waktu. Gitu. Emang itu bermasalah nih awal waktu bermasalah. Nah, jadi ngaji berkali-kali harus main awal waktu itu bermasalah. Ustaz saya kerja, aku kerja masuk jam berapa? Jam 8 Ustaz, berarti subuh nggak bermasalah dong? Jam 8? Start jam berapa? Jam 12. Johor nggak masalah berarti lu. Harusnya. Asal Ustaz ya, asal masalah oke, asal masalah. Pulang jam berapa? Jam 5. Berarti maghrib nggak bermasalah lu. Maghrib isya nggak bermasalah, berarti malah cuma asal. Tapi kayaknya lu semua bermasalah itu kayaknya. Berarti bukan kerjaan yang bikin masalah. Lu sendiri. Besok minggu coba melihat tuh minggu masih ada di masjid minggu kan pelet tuh. Masalah. Makanya saya ngojek online. Ikut lagi. Kalau asar tuh lagi. asar pulang kan jam 4. Jadi kalau diulang-ulang sebenarnya alasan doang. Asar nggak bisa tepat waktu kan. Kalau asar emang saya juga nggak bisa tepat waktu. Betul, taruhlah asal nggak bisa taruh kita Jam 4 baru bukan pulang. malu artinya makul karena lu pulangnya jam 5 Jam kan 4 ya, jam 4 jam. nggak bisa deh gitu. Iya. Taruh dah, oke berarti ada 4 yang tidak bermasalah dong Iya. mestinya. Tapi lu ngaku kerja harusnya cuma 4 yang maksud ini 5-5-nya lu bermasalah. Lu salahin kerjaan. Ada yang bilang gua nggak ke masjid, orang nggak ada yang ngajar, yang ngajar disalahin. Emang kalau nggak ada yang ngajar, waktu ke masjid. Yang ngajar disalahin. Tadi speaker pakai mati, gua ke masjid dah. Apa urusannya sama speaker? Lu males-males aja. Kayak di kampung saya itu ada belas sono. Saya bilang ini masjid musola panas ini pakai nasi. Ada orang tuh yang nggak mau pakai AC. Satu orang. Apa alasannya? Nanti kalau ada orang sakit tuh virusnya nggak kemana-mana sih. Virus, jauh ya. Gila, dia bilang baru ya. Terus saya bilang ini sama temannya. Tuh banyak masjid yang pakai AC, banyak. Terus satu bengek semuanya make, enggak kan? Lalu kagak pakai AC, panas juga, bengek juga itu betul. Lo bilangin aja itu sama orang tua takut lagi takut ngamal, bilangin takut ngamal lu, takut punya nama. Coba mau pakai AC kan listrik pasti. Sebab saya tahunya dulu, waktu tahunya dia pernah mau bikin sound system bulan puasa, kalau mau beli ampli 2,5 juta, mintain ke warga 2,5 juta mintain ke warga. Yang sama saya nggak nyambung, 2,5 juta buat Musa mintain ke warga. Kalau di Musa saya nggak tunjuk lu sama orang, yuk 5 yuk kang gope beres. Kalau saya nih ngomong saya 2,5 juta,
Kecuali 100 juta, kecuali 50 juta, ayo 2,5 juta. Pakai maintain keluarga. Mohon maaf nih ya, jadi kalau di tempat saya tuh ada Dorit 7,5, Dorit udah 2 juta, 200, beres. Nggak pakai jalan, nggak pakai. Yang main maulid tuh begitu, maulid nggak pakai. Yang mau ngamal-ngamal, yang mau ngamal nggak apa-apa, di musola banyak. Bapak di musola habis 100 juta tuh di musola. Saking yang di musola 100 juta. Di musola banyak, jadi gue harus pakai. Yang mau ngamal-ngamal, yang nggak. Itu yang ada nanya, emang boleh Ustaz itu pakai maulid? Selama Ustaznya masih gua, boleh. Kalau Ustaznya bukan orang yang lain yang benar-benar selama Ustaznya masih gua, boleh. Tahu aja. Yuk, yang mau ngelawan yuk. Ya dah. Ya dah. Lah anak saya lomba yang si Malika, lomba bacaan sholat. Yang daftar 4. Yang datang cuma anak saya satu. Yang lain gak ada. Ada yang bilang, siapa yang berani ngelawan Ustaz? Masalah ya. Iya. Akhirnya anak saya juara 1. Gak ada lawannya. Single katanya. Calon tunggal. Judi umumin juara 1 dan satu-satunya. Udah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وفهما صائبا ولسانا ذاكرا قلبا شاكرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من جوع لا يشبع من دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأرباب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجيراننا ولمن حكم علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.